Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di Metro Siang pemirsa dalam segmen At Large kali ini bersama saya Abdi Azwar Sahi jelang kontestasi politik di 2024 mendatang. Partai Nasdem telah menggelar Rakernas yang berlangsung dari tanggal 15 hingga 17 Juni lalu. Dari hasil tersebut Partai Nasdem kemudian mendeklarasikan 3 bakal calon presiden yang akan diusung dalam pemilu 2024 mendatang. Lantas bagaimana dengan partai politik lain? Seperti apa koalisi yang sudah terbentuk sejauh ini? Dan untuk mengusung calon presiden kami akan paparkan untuk Anda dalam infografis berikut ini. Kita akan lihat terlebih dahulu inilah 3 nama bakal calon presiden yang diusulkan oleh Partai Nasdem dari hasil Rakernas kemarin. Ada 3 nama, yang pertama adalah Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang saat ini masih menjabat namun akan berakhir masa jabatannya pada tahun ini juga. Kemudian ada Jenderal TNI Andika Perkasa, Panglima TNI, kemudian ada juga Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Dari 3 nama bakal calon presiden yang sudah dideklarasikan oleh Partai Nasdem pada beberapa waktu yang lalu, kemudian nantinya Partai Nasdem akan melakukan penjajakan dengan beberapa partai politik yang lain yang tertarik dari 3 nama ini kemudian nantinya diusung sebagai calon presiden di 2024 mendatang. Dari 3 nama bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem ini kemudian mendapatkan respon dari sejumlah pengamat politik. Kita akan lihat di grafis berikutnya, dikatakan oleh Adi Prayitno, pengamat politik, mengatakan bahwa dengan mengusung 3 nama tersebut secara perlahan tentu harapan terbesarnya bagi Partai Nasdem bisa terasosiasi dengan para pendukung Anies, Ganjar, dan juga Andika. Kemudian dari Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika, mengatakan bahwa saya kira Nasdem membuat langkah yang cerdas, tidak terburu-buru menentukan satu nama, karena ada 3 nama yang dicalonkan. Lantas pertanyaan berikutnya pemirsa, sejauh ini sudah ada berapa koalisi partai politik yang terbentuk jelang pemilu 2024 mendatang? Dari data yang kami dapatkan, ada beberapa koalisi partai politik jelang pemilu yang sudah terbentuk. Yang pertama adalah Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Dari KIB ini terdiri dari Partai Golkar, kemudian ada Partai Amanat Nasional atau PAN, dan juga P3. Ini partai yang sudah bersama-sama sepakat begitu untuk membentuk koalisi bernama Koalisi Indonesia Bersatu. Ada lagi satu koalisi yang juga sudah terbentuk baru-baru ini. Ini adalah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri dari 2 partai. Adalah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan juga Partai Gerindra. Ini yang baru-baru saja bertemu, kemudian dari elit parpolnya menyatakan sepakat untuk membentuk suatu koalisi yakni Kebangkitan Indonesia Raya. Dan pertanyaan berikutnya, sebenarnya seberapa kuat parpol ini pada saat mereka sudah membuat koalisi untuk mengusung calon presiden. Kita ketahui pemirsa bahwa untuk mengusung nama calon presiden ada beberapa syarat, diantaranya presidensial threshold sebesar 20% dengan kursi di parlemen dan juga suara sah nasional sebesar 25%. Kalau kita lihat ini kekuatan koalisi partai politik untuk jumlah kursi di DPR, di koalisi KIB, ini ada Partai Golkar sebesar 85 kursi menduduki 12,31%, kemudian PAN ada sebanyak 44 kursi 6,84%, dan P3 ada 19 kursi 4,52%. Kalau kita totalkan ini sebanyak 148 kursi dengan jumlah 23,57%. Artinya dari koalisi KIB ini sudah cukup begitu untuk mengusung calon presiden dengan persentase melebihi dari presidensial threshold yakni 20%, didapati 23,57%. Lantas bagaimana dengan jumlah koalisi dari Kebangkitan Indonesia Raya di DPR? Kalau kita lihat PKB sejauh ini menduduki 58 kursi di DPR RI atau di parlemen dengan capaian 9,69%. Kemudian Gerindra 78 kursi dengan jumlah 12,57%. Kalau kita total ada sebanyak 136 kursi dengan capaian kurang lebih mencapai 23%. Ini artinya juga sudah cukup untuk mengusung calon presiden. Nah, pertanyaannya, partai mana saja yang belum menjalin koalisi? Kalau kita lihat di sini sudah ada 5 partai yang kemudian membentuk koalisi. Ini ada partai-partai, sejumlah partai lain di parlemen yang belum menentukan ataupun belum bergabung begitu dengan koalisi yang mana atau akan membentuk koalisi baru. Nah, kalau kita lihat untuk PDI Perjuangan sejauh ini kursi di parlemen sebesar 128 kursi dengan total 22% kursi di DPR. Sementara untuk suara sah nasional ini sudah mencapai 19,33%. Kalau kita lihat angka dari perolehan kursi di DPR, PDIP ini bisa mengusung
sendiri atau tanpa koalisi secara independen kemudian mengusung calon presiden secara partainya sendiri ini bisa karena sudah memenuhi syarat 20% presidensial threshold. Bagaimana dengan partai lain? Kalau kita lihat Nasdem 59 kursi mencapai 10,33% kursi di DPR, sedangkan untuk suara sah nasional 9,05%. PKS 50 kursi 8,7%, 8,21% suara sah nasional. Kemudian Demokrat kita lihat 54 kursi 9,33% dan juga 7,77% suara sah nasional. Kalau kita lihat pemirsa, PKS dan juga Demokrat ini adalah partai oposisi di luar garis pemerintahan presiden yang saat ini di parlemen. Tapi kalau kita lihat dari grafis ini pemirsa, tadi dua koalisi sudah menentukan untuk bisa mencalonkan presiden, kemudian PDIP juga bisa berpotensi untuk mencalonkan calon presiden sendiri. Kalau kita jumlahkan ini ada kemungkinan juga ya kalau dari Partai Nasdem, Demokrat dan juga PKS, kalau kita andaikan mereka membentuk koalisi baru ini juga bisa, karena kalau kita jumlahkan jumlah presentasenya ini bisa mencapai kurang lebih 28% sudah memenuhi syarat untuk presidensial threshold. Artinya ada potensi 4 poros untuk mencalonkan nama calon presiden dan juga wakil presiden. Namun lagi-lagi ini belum pasti karena politik itu bersifat cair, kita tidak tahu seperti apa nantinya dari elit parpol ini kemudian menentukan koalisi mereka masing-masing. Dan kita akan lihat juga seperti apa rangkaian silaturahmi yang sudah dilakukan dari elit parpol ini untuk kemudian menentukan arah koalisi dari partai mereka dalam mendukung di gelaran Pilpres pemilu 2024 mendatang. Kita lihat di awal tahun, tepatnya di bulan Maret, pemirsa, tanggal 10 Maret 2022 ada kunjungan dari Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang bersilaturahmi dengan Ketua Umum Partai Nasdem di Cikini Gondangdia pada saat itu dengan Surya Paloh, bersilaturahmi bertemu seperti itu. Kemudian di tanggal yang sama atau di hari yang sama juga dilakukan adanya kunjungan dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan juga sama-sama bersilaturahmi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hari itu. Di tanggal 29 Maret juga ada kunjungan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang juga bersilaturahmi bersama dengan Ketua Partai Nasdem Surya Paloh di Gondangdia. Dan juga di tanggal 7 Mei Ketua Umum Partai Demokrat lagi-lagi bersilaturahmi dengan Partai Golkar, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto pada saat itu. Kita lihat lagi serangkaian silaturahmi yang dilakukan para elit parpol. Di grafis berikutnya pemirsa, di tanggal 1 Juni kemarin ada juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang bersilaturahmi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Gondangdia pada saat itu. 5 Juni lagi-lagi juga ada kunjungan dari AHY. Namun kali ini ditemani bersama SBY pada saat itu bersilaturahmi dengan Surya Paloh di Gondangdia. Dan yang terbaru pemirsa, tanggal 18 Juni kemarin ini ada kunjungan dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin yang bersilaturahmi bersama dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jakarta Selatan pada saat itu. Nah, tentu dari silaturahmi yang sudah terjalin, beberapa dari elit parpol ini dikatakan bahwa mereka menentukan ataupun sedang bertanya-tanya akan siapa arah koalisi kemana dengan partai yang mana sesuai dengan ideologi partai mereka masing-masing. Namun yang perlu diingat pemirsa, siapapun atau berapapun koalisi yang akan terbentuk nanti, kita harapkan gelaran kontestasi politik di tahun 2024 mendatang ini dapat berjalan dengan aman dan juga damai. Demikian pemaparan dalam segmen At Large kali ini, kembali ke Anda, Reza. Baik, terima kasih Abdi Aswar Sahi atas laporan komprehensifnya dalam segmen At Large.